Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali belajar bersama-sama dalam rangka mempelajari pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita masuk belajar, terlebih dahulu saya ingin absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Jadi hadir semua. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membiasakan membaca surah-surah pendek, mulai dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Lanjut dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bislamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbisirni ilman warzuqni fahman. Jadi kita lanjut pelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Kenapa? Ya, apa? Iman kepada Rasul. Masih ada yang ingat apa pengertian iman kepada Rasul? Apa pengertiannya? Apa? Lupa? Apa? Jadi itulah pengertian iman kepada Rasul. Jadi kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita membahas tentang sejarah perjuangan dan ajaran para nabi dan rasul melalui berbagai sumber, dan para rasul mendapat gelar prioritas. Itulah materi kita ini, mencari sejarah para nabi dan rasul atau kisah-kisah nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi kita masuk kepada materinya. Dari pokok kita yaitu bagaimana kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini submaterinya perjuangan dan ajaran para nabi dan rasul melalui berbagai sumber dan para rasul yang mendapat gelar prioritasnya. Kompetensi dasarnya kita itu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu memahami makna beriman kepada Rasul Allah, menyajikan dalil nabi tentang iman kepada Rasul Allah. Lanjutan mengidentifikasi keberadaan para rasul yang mendapat gelar prioritasnya, menghubungkan sejarah perjuangan dan ajaran antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Yang terakhir menyanyikan paparan mengenai hubungan sejarah perjuangan dan ajaran antara satu nabi dengan nabi yang lain. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi ini ada berapa nabi? 20. Siapa semua? Siapa lagi? Yang terakhir nabi siapa? Jadi ada 25 nabi dan rasul yang harus kita imani. Bukan hanya Nabi Muhammad, jadi seluruh nabi harus kita imani. Di antara yang ke-25 ini ada nabi yang mendapat gelar yang namanya ulul azmi. Ada yang tahu siapa semua? Satu, siapa? Siapa yang pertama? Dapat ya? Nabi Nuh. Yang lain? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi ada 5 nabi yang diberi gelar ulul azmi. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi ini nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Yang pertama, kita masuk kepada Nabi Nuh. Apa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh? Jadi Nabi Nuh ini diberi gelar ulul azmi dan diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah. Jadi kisah Nabi Nuh ini, dia bisa membuat perahu di gunung yang sangat besar. Kemudian apa mukjizat yang diberikan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu dibakar hidup oleh Raja Namrud berapa ratus tahun. Dia tidak terbakar api. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dia hanya melakukan kedinginan di dalam api. Coba kalau kita ada kayak yang kedinginan ketika dibakar? Tidak ada. Nabi Ibrahim cukup membaca Qul ya naruni bardan wa salaman wa ala Ibrahim. Itu bacaan yang ketika terbakar di dalam api. Itu yang diulang-ulang. Qul ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kita masuk ke Rasul ulul azmi yang ketiga. Nabi Musa. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa apa? Jadi mukjizat Nabi Musa itu yaitu tempatnya dapat membelah laut dan dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta atas kerasannya. Jadi tongkatnya bisa mengeluarkan yang namanya cahaya. Buktinya Pak, kamu rasa atau tidak? Ini buktinya. Karena sertifikat dengan tongkat ini bisa keluarkan cahaya dari tongkat. Ini bukti kerasannya. Dan juga setelah tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kita ke mukjizat Nabi Musa.
yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi ada mukjizat itu dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Apalagi membuat burung dari tanah. Dia juga bisa membuat burung yang hanya tanah bisa dari burung. Itulah mukjizatnya. Yang ketiga, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Jadi pada saat itu Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar. Yang ke-5, bisa Nabi apa mukjizatnya? Diberi mujizat adanya bulan dari dua orang yang dapat Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu bisa terbelah bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya. Jadi misalnya Nabi Muhammad bisa membelah bulan tapi secara penglihatan saja. Kedua, mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Muhammad bisa keluarkan air dari celah-celah jarinya. Yang ketiga, Al-Quran. kita kembali lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang sampai sekarang kita masih menjadikan pedoman bagi umat Islam. Jadi tugasnya mencari, kita kerja kelompok mencari atau menghubungkan sejarah. Tugasnya menghubungkan sejarah Nabi mulai dari Nabi pertama sampai yang terakhir, baik melalui video, baik melalui buku cerita, baik melalui buku siswa, buku pelajaran. Jadi tugas kita hari ini mulai dari Nabi Adam, buat sejarahnya. Sampai mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Satu saja. Satu orang satu kelompok. Hanya sama. Hanya kelompok satu saja. Nah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ambil kisahnya. Silakan dari Ansari untuk mempersatukan hasil kerja kelompoknya. Di sini depan. Nah. Ya, baca. Dengarkan teman-teman ini. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga ditemani oleh Hawa. Namun pada zaman tua tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel. Pada saat itu Jalut berlaku semena-mena menindas serta mengusir Bani Israel. Yang kasih Kita berikan aplaus. Silakan kerja soalnya. Yaitu masalah sejarah dan ajaran yang dilakukan atau diberikan oleh para nabi dan rasul, yaitu terdiri dari 25 nabi dan 5 nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi.
Itulah kesimpulan dari materi hari ini. Adapun materi selanjutnya mengenai tugas para nabi dan rasul dan serta perubahan yang dialami oleh umatnya. Itulah materi untuk pelajaran minggu depan. Nah, sebelum kita menutup, terlebih dahulu kita sama-sama membaca ayatul kursi.